Shalom adik-adik, Happy New Year. Selamat tahun baru 2021. Semoga di tahun ini kita bisa sama-sama tetap sehat dan kita berdoa agar kita bisa ibadah bareng-bareng di gereja. iya, semoga tahun ini bisa semuanya kembali normal, kita bisa kembali ke gereja ibadah sama-sama. Ya, Oke, sebelum kita memuji dan memuliakan Tuhan, Cici undang adik-adik buat bangkit berdiri, kita mau berdoa dan Cici mau lihat sikap berdoanya yang baik gimana coba. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus kalau Tuhan Yesus masih berikan kami kesempatan untuk kami beribadah pada pagi hari ini. Tuhan, kiranya Engkau yang akan berkati Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Dan kami sekarang akan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, berkati setiap kami agar kami dapat mengeluarkan suara yang terbaik. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Aku diberkati, aku dilimpahi. Kita tahu kalau Tuhan Yesus itu selalu sayang kepada kita, Tuhan Yesus selalu mendengarkan setiap apapun yang kita inginkan, apapun yang kita butuhkan, Dia mengetahuinya.
hanya lipat tangannya, kita mau berdoa, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau pada hari ini kami sudah memuji Tuhan, kami sudah bergerak untuk Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, kami membuka hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Berkati juga hamba-Mu yang sebentar akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Halo adik-adik, apa kabar? Kembali lagi ketemu nih sama Ko Ivan. Ko Ivan mau membawakan sharing firman Tuhan. Tapi sebelumnya nih adik-adik, Koko mau ucapin selamat tahun baru 2021 adik-adik. Dan selamat hari Natal adik-adik, walaupun udah bulan Januari. Tapi Koko mau tetap ucapin ya adik-adik, karena Koko belum mengucapin ke kalian. Selamat hari Natal dan selamat tahun baru. Semoga di tahun baru ini Tuhan selalu menyertai kita semua. Amin adik-adik. Halo adik-adik, hari ini Kak Faren mau main petak umpet sama Kak Ivan. Jangan kasih tahu ya. Aduh, adik-adik, ada yang lihat Kak Faren nggak? Koko hari ini lagi main petak umpet nih. Di mana ya kira-kira Kak Faren sembunyi? Hah? Di mana? Di belakang situ. Sebentar coba Koko lihat nih. Lah, kok nggak ada? Di mana ya? Aduh, Kak Faren ada di mana ya? Kok nggak ada? Ya ampun, adik-adik, coba di sini. Ya. Kak Faren sembunyinya di mana ya? Duh, hebat banget ya nih. Adik-adik ngomong-ngomong, karena Koko lagi main petak umpet, Koko jadi inget sesuatu nih adik-adik. Adik-adik tahu nggak? Ada seseorang yang bisa mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi di dalam dunia. Hayo adik-adik tebak siapa hayo? Yaitu Tuhan kita adik-adik, Tuhan Yesus. Oleh karena itu, pagi hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan yang dengan tema Dia tahu, He knows. Dia tahu setiap gerakan kita, Dia tahu kita bangun bobo, Dia tahu ketika kita mandi, ketika kita sarapan. Nah adik-adik, mungkin adik-adik pernah main petak umpet seperti Koko barusan nih. Atau jangan-jangan adik-adik pernah bersembunyi nih lagi dicariin mama papa. Misalkan ayo, kok Ivan mana gitu kan? Ivan, misalkan nih mama Koko nih. Ivan, di mana Ivan? Tadi kayaknya mama udah nyuruh Ivan buat nyapu, tapi kok masih kotor? Taunya Koko lagi sembunyi di kamar. Nah, adik-adik tahu nggak kalau adik-adik baca di Kejadian 3 ayat 10, ada manusia pertama dan pasangannya Hawa, mereka pun pernah bersembunyi dari Allah. Adik-adik tahu nggak kenapa mereka bersembunyi? Karena mereka melakukan dosa. Adik-adik melakukan pelanggaran, sehingga ketika mereka tahu mereka melakukan pelanggaran, mereka jadi berdebar, mereka jadi takut ketika melihat Allah. Nah adik-adik, kenapa Koko bisa bilang Tuhan Yesus itu tahu segalanya? Pertama karena Tuhan Yesus itu omnipresent, ada di mana-mana. Dia ada di samping kita, Dia ada di depan, Dia ada di belakang, di atas, di bawah, dan Dia ada di hati setiap kita adik-adik. Oleh karena itu adik-adik, dari segala hal yang Tuhan bisa ketahui, Koko mau bahas beberapa hal adik-adik yang walaupun tidak terlihat tapi Tuhan bisa mengetahuinya. Pertama nih adik-adik, Koko langsung jelaskan poin yang lumayan serem nih adik-adik. Yang pertama, Tuhan tahu dosa dan pelanggaran kita. Adik-adik bisa baca di Ibrani 4 ayat 13. Yuk kita baca bareng-bareng ya. Ibrani 4 ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi dari pandangannya. Tidak ada satu makhluk pun adik-adik yang tersembunyi dari pandangan Tuhan. Nah, mungkin terkadang Koko sendiri adik-adik nih masih suka lupa dan masih suka bohong gitu. Atau mungkin adik-adik pernah, ayo siapa yang sekolah online terus kata gurunya,
Adik-adik gak boleh nyontek di Google, tapi tetap buka Google, ayo. Atau siapa yang kalau lagi main game ngomongnya suka kasar. Nah adik-adik, Tuhan tahu semua dosa dan kesalahan kita. Termasuk ada yang ada di dalam hati kita. Misalkan adik-adik, kalau misalkan Koko lagi kesel nih, Koko bicara kasarnya di dalam hati, tapi Tuhan bisa mendengar loh adik-adik. Padahal orang-orang di sekitar gak bisa dengar. Oleh karena itu adik-adik, Koko sangat bersyukur bahwa Tuhan itu Tuhan yang sangat baik, yang mau mengampuni kesalahan Koko, dan Koko mau terus belajar, kita mau terus belajar nih adik-adik, untuk kita memperbaiki diri kita sendiri. Oke adik-adik, karena kita mau berdoa sama Tuhan, agar Tuhan mau terus memperbaharui kita setiap saat, sehingga kita bisa luput dari dosa dan pelanggaran yang kita lakukan. Nah lalu kedua adik-adik, Tuhan juga mengetahui keinginan, kebutuhan, dan cita-cita adik-adik. Siapa di sini yang lagi pengen sesuatu? Coba angkat tangannya. Yang lagi membutuhkan sesuatu. Yang cita-citanya jadi dokter, coba angkat tangannya. Yang cita-citanya jadi pro gamers, coba angkat tangannya. Yang cita-citanya jadi YouTuber. Nah sekarang udah banyak ya adik-adik cita-citanya mau jadi YouTuber, gamers, mau jadi entertain, pengusaha dan lain sebagainya. Tapi tahu nggak adik-adik? Koko mau kita baca di Matius 6 ayat 7 sampai 8, begini bunyinya adik-adik. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Wow, Koko ketika baca ayat ini tuh yang pertama kali Koko pikirkan, wow, Tuhan Yesus itu luar biasa adik-adik. Sebelum kita mengutarakannya, Tuhan Yesus itu udah tahu adik-adik apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan. Nah terus mungkin adik-adik ada yang bertanya nih sama Koko nih, kok kalau misalkan Tuhan Yesus udah tahu nih kok, Tuhan Yesus kan udah mengerti nih kok, aku lagi butuh apa, aku lagi cita-citain apa nih, aku gak perlu berdoa dong. Ayo siapa yang berpikiran seperti itu? Koko mau kasih tahu satu hal nih adik-adik. Berdoa itu bukan tentang meminta aja adik-adik, bukan tentang memohon sesuatu, tapi itu bersyukur dan menjalin hubungan sama Tuhan. Dan itu penting buat hati kita adik-adik, buat roh kita. Jadi adik-adik walaupun Tuhan tahu, adik-adik bukan berarti gak harus berdoa, tapi adik-adik juga harus berdoa bersyukur dengan apa yang adik-adik punya. Nah adik-adik juga gak perlu sedih, aduh Tuhan aku lagi butuh ini nih, aku lagi ingin ini. Percaya adik-adik, Tuhan tahu kebutuhan adik-adik. Dan Tuhan tahu kapan waktu yang tepat memberikan apa yang adik-adik inginkan, apa yang adik-adik butuhkan. Dan kalau adik-adik berusaha meraih cita-cita, percayalah Tuhan itu menyertai adik-adik. Koko percaya di dalam setiap diri kalian adik-adik masih terdapat ribuan kemungkinan kalian akan jadi apa adik-adik. Mungkin salah satu yang mendengar cerita Koko pagi hari ini nih, nanti suatu hari ada yang jadi presiden. Wow, nanti suatu hari ada yang jadi menteri, jadi dokter, jadi pilot dan lain sebagainya. Koko yakin asal kita mau berusaha, Tuhan pasti kasih yang terbaik sama kita. Karena Tuhan tahu apa yang kita butuhkan adik-adik. Bahkan sebelum kita mengucapkannya Tuhan udah tahu. Tapi baiknya kita juga menyatakan kepada Tuhan apa yang kita inginkan di dalam permohonan rasa syukur adik-adik. Di dalam doa dan rasa syukur kita. Lalu adik-adik yang paling mengesankan lagi nih adik-adik. Yang ketiga, Tuhan itu mengenal siapa kita apa adanya. Wow, mungkin adik-adik kita mau baca dulu nih adik-adik di 1 Yohanes 3 ayat 20, tapi Koko mau pakai terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Kalau adik-adik tanya, kok itu terjemahan apa ya kok? Apakah terjemahannya lebih sederhana atau gimana? Iya adik-adik, jadi bahasa Indonesia masa kini itu sudah ditafsirkan dan lebih sederhana bahasanya. Nah Koko baca ya 1 Yohanes 3 ayat 20. Kita tahu bahwa kalau kita disalahkan oleh hati kita, pengetahuan Allah lebih besar dari pengetahuan hati kita. Dan bahwa Ia tahu segala-galanya. Amin. Adik-adik pernah gak berpikir,
Mungkin terkadang kita nggak berani bilang ke orang tua kita ketika kita lagi sedih, atau ketika kita lagi marah, atau kita merasa tidak diterima oleh lingkungan kita, oleh teman-teman kita, dan lain sebagainya. Koko pernah mengalami hal-hal seperti itu adik-adik. Jujur dulu Koko orangnya nggak banget pinter bergaul adik-adik, jadi agak-agak kaku Koko tuh orangnya. Cuman Koko sempat juga down adik-adik dan sempat juga agak sedih ketika Koko di perkuliahan itu agak sulit dapat teman, ceritanya adik-adik. Tapi Koko ketika Koko baca ayat ini, Koko merasa Tuhan itu tahu segalanya tentang Koko. Ketika itu Koko merasa gak sendirian lagi adik-adik. Tuhan itu menerima Koko apa adanya. Dan mau menerima dan memperbaiki kesalahan-kesalahan Koko, kekurangan-kekurangan Koko itu Tuhan mau perbaiki. Begitu juga dengan adik-adik. Adik-adik harus percaya bahwa Tuhan itu luar biasa baiknya adik-adik. Tuhan Yesus, Tuhan kita itu mau menerima kita apa adanya. Segala kekurangan, segala kelebihan adik-adik, kesedihan kita, kebahagiaan kita, semua Tuhan itu ada di dalamnya adik-adik. Jadi adik-adik gak perlu sedih, karena adik-adik tahu bahwa ada satu pribadi yang mengetahui segalanya tentang adik-adik, yaitu adalah Tuhan kita, Tuhan Yesus adik-adik. Nah adik-adik, sekian firman Tuhan yang Koko sampaikan adik-adik, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua menjelang tahun baru ini adik-adik di 2021. Mungkin adik-adik punya suatu wish atau permintaan, adik-adik punya suatu harapan di tahun ini. Koko berdoa biar semua harapan dan permohonan adik-adik bisa terpenuhi dan Tuhan pasti senantiasa menyertai kita selama-lamanya adik-adik. Bukan ini di tahun 2021 aja adik-adik, tapi selama-lamanya. Oke adik-adik, mari kita berdoa. Adik-adik bisa ikutin doa Koko. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa Tuhan pada hari ini kami telah ya Tuhan mendengarkan firman Tuhan, bahwa Tuhan mengetahui segalanya tentang kami. Kami mau ya Tuhan berserah, bersandar kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke depannya ya Tuhan, di tahun yang baru ini dan sampai selama-lamanya. Kami percaya Tuhan Yesus selalu menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya kita mau katakan amin. Nah adik-adik, sekian firman Tuhan dari Koko. Adik-adik gak boleh lupa ya, kita harus tetap menjaga kebersihan, pakai masker, dan jangan menghampiri kerumunan. Kalau nggak penting-penting banget, adik-adik di rumah aja. Oke? Dadah adik-adik. Lah, di situ Kak Faren, kena Kak Faren. Ya. Shalom adik-adik, gimana tadi firman Tuhannya? Menarik banget ya. Nah, Cici sekarang mau bagiin pengumuman. Setiap minggu adik-adik ngerjain kuis yang akan dijadikan absen. Itu dapat dari mana? Dapat dari Instagram The Hope atau grup WhatsApp kelas masing-masing. Dan jangan lupa dikumpulin ke Cici Sheryl. Pengumuman yang kedua, jangan lupa setiap minggu tetap ada ibadah online. Dadah!